Fondasi daripada agama Islam adalah sholat. Ketika manusia sholat, maka semua aspek kehidupannya Allah berikan dia kebaikan dan Allah jadikan dia orang baik. Allah jadikan dia orang baik. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu memberikan pencegahan, menjaga orang sehingga orang itu tidak melakukan mungkar. Apa itu mungkar? Kejelekan. Suami nggak selingkuh, orang suami selingkuh itu mungkar. Perempuan durhaka sama suami itu mungkar. Anak kurang ajar sama orang tua itu mungkar. Orang koruptor, orang maling, orang nipu itu mungkar. Tapi ketika manusia itu selalu senantiasa menjaga sholat dan sholatnya bagus, maka Allah jadikan dia orang manusia yang punya kepribadian yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa habibina Muhammad wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini mendapatkan pandangan rahmat khusus daripada Allah, pandangan khusus daripada Rasulullah, sehingga kita yang hadir punya hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Allah berikan kita selalu senantiasa hidayah. Allah berikan kita keberkahan hidup. Allah berikan kita keberkahan umur. Allah berikan kita keberkahan rezeki. Allah berikan kita keberkahan keluarga. Allah berikan kepada kita keberkahan anak cucu, sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah Nurul Yakin yang berbahagia dan jamaah Nurul Yakin yang setia menemani majelis setiap malam Ahad. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah. Kita memasukin pasal berikutnya, yaitu syarat-syarat sholat. Ketahuilah bala afdalul a'mal, paling afdalnya amal. Amal kan baik. Amal baik itu banyak. Kebaikan, ibadah, zikir, wirid, sholat, sedekah, silaturahmi. Kebaikan itu banyak, tapi kebaikan yang paling baik, amal yang paling afdal adalah as-sholatu liwaktiha. Sembahyang, ngerjakan sholat tepat waktu. Artinya ya kerjakan sholat duhur sebelum habis duhur, asar sebelum habis asar. Kalau awal waktu beda lagi, tepat waktu, bukan awal waktu. Kalau awal waktu istimewa lagi. Ketahuilah bahwa sholat itu adalah imaduddin, fondasi tiang agama. Agama yang mengatur peradaban manusia sehingga kehidupan manusia itu berakhlak yang baik. Jadi bukan agamanya yang salah. Ketika orang memeluk agama tapi akhlaknya rusak, akhlaknya bobrok, akhlaknya bejat, tingkah lakunya tidak baik, jangan salahkan agama, karena semua agama itu membawa kebaikan. Karena itu Islam itu artinya apa? Islam ini diantara artinya al-muslimu man salimal muslim min lisanih wa yadih. Orang muslim sejati adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Orang lain itu tidak pernah terganggu dengan lisannya, dan orang lain tidak terganggu dengan perbuatannya.
itulah pada hakikatnya orang Islam. No. Karena itu yang jelek itu bukan agamanya, yang jelek itu orangnya. Kenapa? Karena agama semuanya telah menuntun pemeluknya agar menjadi orang baik. Karena itu pondasi daripada agama Islam adalah sholat. Ketika manusia sholat, maka semua aspek kehidupannya Allah berikan dia kebaikan dan Allah jadikan dia orang baik. Allah jadikan dia orang baik. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu memberikan pencegahan, menjaga orang sehingga orang itu tidak melakukan mungkar. Apa itu mungkar? Kejelekan. Suami nggak selingkuh, orang suami selingkuh itu mungkar. Perempuan durhaka sama suami itu mungkar. Anak kurang ajar sama orang tua itu mungkar. Orang koruptor, orang maling, orang nipu itu mungkar. Tapi ketika manusia itu selalu senantiasa menjaga sholat dan sholatnya bagus, maka Allah jadikan dia orang manusia yang punya kepribadian yang bagus. Kenapa? Karena Allah cegah orang ini menjadi orang yang melakukan kemungkaran. Coba lihat, orang-orang pecandu narkoba itu rata-rata nggak sholat. Orang-orang yang teler itu rata-rata nggak sholat itu. Anak-anak yang kurang ajar sama orang itu rata-rata nggak sholat. Oke, kapan hari itu di Lembakung, mungkin saya pernah cerita sama kalian beberapa minggu yang lalu. Saya nemanin teman, dia kena tipu. Ketika kita ngelapor ke polisi, polisinya ini bawaannya itu pengen marah terus sama kita nih. Akhirnya tegur sama Pak. Polisi itu kan pelayan masyarakat. Iya, kami ini siapa Pak? Masyarakat. Berarti pian? Pelayan. Berarti pian ini pelayan. Kenapa kami masyarakatnya dimarahin terus? Apa pian? Apa? Akhirnya dia kenapa? Dia mengaku bahwa polisi ini lagi pusing menanganin kasus anak di bawah umur lagi nusuk orang, lagi nikam orang. Ternyata siapa yang ditikam? Siapa yang dibacok? Siapa yang ditusuk? Bapaknya. Bayangkan ya, bapaknya yang ditusuk. Mungkar. Kenapa orang itu joget karaoke? Kok bisa? Ya karena dia melakukan mungkar. Kenapa? Nggak sembahyang. Sudah yang banyak ilmu kamu belajar dari kitab dari ujung barat ke ujung timur, keliling guru seluruh dunia. Kalau orang itu tidak sembahyang, dia akan berpotensi untuk melakukan kemungkaran. Kenapa? Karena sholat itu akan menghalangi, menjaga orang berbuatan mungkar. Nah, kenapa nggak bisa manusia itu terjaga daripada kemungkaran? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'raj, naiknya roh pian ke langit. Naik roh pian itu ke langit. Rasulullah itu mi'raj, zahir batin, roh dan jasad seumur hidup sekali. Tapi Allah memberikan kepada Nabi Muhammad hadiah yang setiap hari bisa bermi'raj 5 kali sehari, yaitu dengan sholat 5 waktu. Jadi bukan hanya Rasulullah, itu juga diberikan hadiah kepada kita. Bukti bahwa manusia itu mi'raj dengan rohnya ketika sholat, maka sebelum salam, maka apa yang kita baca? Kita baca seperti yang dibaca oleh Rasul ketika ada Sidratul Muntaha, bertemu langsung dengan Sang Pencipta, bertemu langsung dengan Allah. At-tahiyatulillah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu kalimat yang dibaca oleh Rasulullah ketika berada di makom yang tidak pernah tercapai oleh makhluk siapapun, ada di Sidratul Muntaha ketika berhadapan langsung dengan Allah. Nah, terus kalau Rasulullah ditemani malaikat, Rasulullah di malaikat, Rasulullah di mi'rajkan oleh Allah, terus gimana mi'rajnya orang?
Gimana mi'rajnya orang untuk bisa ke langit? Ya dengan sholat waktu. Dengan apa 5 waktu itu bisa mi'raj? Maka di dalam malaikat bisa naik ke langit, bolak-balik turun bumi, langit bumi, karena malaikat itu punya sayap. Dzu ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Malaikat bisa terbang sampai ke langit, sampai Sidratul Muntaha, itu karena malaikat punya sayap. Ada punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, ada yang punya 4 sayap. Bahkan malaikat Jibril punya 600 sayap. Mau bayangkan, 1 sayap kalau ditutupkan ke alam, itu dari ujung barat ke ujung timur gelap, Pak. 1 sayap. Maka Jibril 600 kan 6.000 sayap. Nah, Allah memberikan pian sayap juga. 2, 3, 4. Dengan apa itu? Sholat. Sayap pian, supaya pian mi'raj ke langit itu ada 2 sayap sholat subuh, 2 rakaat sholat subuh, 3 rakaat sholat maghrib, 4 sayap zuhur, asar, dan isya. Kalau itu pian kerjakan dan pian rasakan, pian akan mi'raj menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu tidak ada ibadah yang bisa mengunggulin keistimewaan keagungan sholat 5 waktu. Karena itu jangan ditinggalkan. Kalau pengen keluarganya baik, jangan meninggalkan sholat. Suruh anak pian sholat, suruh istri pian sholat, suruh keluarga pian sholat. Semucil apapun anak pian, semenjak dia masih sholat, ada harapan menjadi orang baik. Kenapa? Mungkin sehari 2 hari dia dapat hidayah. Karena Allah akan menjadikan dia orang penuh dapat hidayah, dan dia tidak akan menjadi orang yang melakukan perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar. Sudah sebejat apapun, sejelek apapun, suruh sholat. Suruh sholat. Kayak zaman dulu saya senakal-nakalnya anak-anak zaman 80-an. Dulu kami senakal apapun, sejauh apapun kita main, waktunya sembahyang boleh. Waktunya sembahyang. Waktunya sembahyang, walaupun ekspres. Hilang lagi. Ini sembahyang. Kenapa? Karena akan selalu senantiasa memberikan hidayah kepada anak, dan anak akan dijaga daripada kemungkaran yang dia lakukan atau kejelekan yang datang daripada orang lain. Karena itu tidak ada ibadah yang lebih afdal, lebih utama daripada sholat. As-sholatu imaduddin, karena sholat itu adalah pondasi agama kita, pondasi amal ibadah kita, pondasi kebaikan kita, pondasi amal soleh kita. Kalau seandainya hancur, amal ibadah kita sia-sia, ibadah kita tidak diterima oleh Allah, ibadah kita semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah sholat kita hancur. Sekuat apapun dia bangun rumah kayu ulin, ukurannya 8 kali 8. 8 kali 8, ukurannya 20 kali 20 misal tiangnya. Habis itu apanya nih, papan ulinnya kayu ulin juga, tebalnya 10. Ada kah tebal 10 ini papan? Tebal 10, lebar 40. Cuman pondasinya tuh kayu sebetan itu tongkatnya itu kayunya yang 5 kali 5. Apalagi tongkatnya itu capuk, enggak mau, bentar lagi hancur, bentar lagi roboh itu rumah. Sekuat apapun, makanya itu sebanyak apapun amal ibadah manusia, sebanyak apapun kebaikan manusia, suatu saat akan sia-sia. Ketika pondasi ibadah sholat itu hancur. Karena itu tidak ada kisah. Coba pian cari kisah wali satupun yang meninggalkan sholat. Cari satu wali kutub kah, sultanul aulia kah, rajanya wali kah, wali abdal kah, yang ninggalin sholat.
Ada? Nggak ada, Pak. Ada Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu ya kayak kisahnya Syekh Siti Jenar, Mansur Al-Hallaj, ya nggak sembahyang bukan karena dia tidak pengen sembahyang, karena dia sudah fana dengan Allah Subhanahu wa taala, hilang pikirannya, isinya otaknya, pikirannya, zahir batin, roh, jasad, darah, daging, isinya Allah semuanya. Kadang lagi sama manusia. Tidak ada bedanya antara daun sama duit, emas sama batu. Oke, kalau orang yang ngomong itu, ulun sembahyang kada wajib lagi, percaya. Kenapa? Karena mau duit. Kalau masih, pitis mana pitis? Kalau mau ada 100, kalau saya percaya ini bukan wali, waluh. Kalau orang masih, ini duit merah ini, kalau saya percaya, apalagi ninggalin sholat, apalagi ngajak orang untuk ampih, untuk pensiun sholat. Karena dia mesti, kenapa? Wali yang benar-benar wali, siapapun itu pasti mereka sholat. Suatu saat Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami itu beliau menyatu dengan Tuhan. Dia melakukan perkataan yang kalau dikatakan orang biasa bisa murtad. Apa beliau mengatakan? Anal haq, aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku, kan gitu. Esoknya muridnya itu kata, guru, Pak, tadi malam kenapa? Pian saya dengar kamu ini aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku. Anal haq, anal haq. Loh iya kah? Wah, kalau itu memang benar aku lakukan, maka halal aku disembelih, darahku boleh ditumpahkan, aku dihukumin murtad. Kenapa? Kok bisa manusia ngaku Tuhan? Kalau aku ngomong gitu lagi, ini pedang, ini pisau, tusuk aku, pian kada dosa. Halal darahku untukmu. Tidak ada satu pun boleh menuntut karena aku dibunuh. Siap guru? Dipegang. Pas Abu Yazid Al-Bustami melakukan, pas berpikir, beliau ngomong kayak itu juga. Aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku. Itu ditusuk, itu kasak nusuk ke banyu ini, kasak nusuk air. Itu betul menyatu dengan Tuhan. Allah itu Al-Hayy, Maha hidup, tidak akan mati. Ketika manusia betul-betul fana dengan Tuhan, maka dia akan kekal abadi, enggak mati, walaupun ditusuk enggak mati. Karena itu kalau seandainya ada orang ampih sembahyang, apalagi ngaku sebagai Tuhan, tusuk aja. Nah, kalau masih keluar caosnya, apalagi kecapnya, bukan wali itu, walu. Kalau saya diobati. Kenapa? Wali dimanapun berada, semuanya pasti menjaga kewajiban. Amal yang paling afdal itu sholat. Kenapa? Karena sholat itu mi'rajul mu'min, mi'rajnya roh pian dengan sholat. Pian dikir apapun, amalan apapun, kebaikan apapun, ibadah apapun, tidak akan pernah mengangkat roh pian ke langit kecuali satu, sholat. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, waju'ilat qurrata aini fis shalah. Allah telah menjadikan penyejuk, penghiburku adalah sholat. Jadi kalau Rasulullah itu sumpah, Rasulullah itu stres, Rasulullah itu lagi sedih, Rasulullah banyak masalah, mampar sajadah, sembahyang, sujud kepada Allah, hilang yang namanya stres, hilang yang namanya gelisah, hilang yang namanya pikiran. Kenapa? Karena Rasul Al-Quran mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kerjakanlah sholat, perintahkan keluargamu untuk sholat, gak usah minta rezeki. Sehat ya Allah, gak usah, aku yang beri kamu sehat. Ya Allah, sugih ya Allah, gak usah. Ujar apa? Aku yang memberi kamu sugih. Ya Allah, lancarkan dagangan ya Allah, gak usah, aku yang memberi lancar daganganmu. Ya Allah, jadikan anakku yang soleh ya. Gak usah, aku yang jadikan anak kamu yang soleh. Lana seolah kerjakan nahnu cukup, gak usah minta, aku yang beri. Gak minta aja diberi oleh Allah, apalagi minta. Apa kuncinya?
sembahyang, sholat. Nah, sholat, masya Allah. Karena itu ajarin selalu senantiasa jaga diri kita, anak kita untuk selalu mengerjakan sholat agar hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Karena itu amalan ibadah di malam hari, amalan yang paling utama adalah sholat, dan sholat yang paling afdal adalah sholat di malam hari ya. Wali, rasul, nabi, wali, orang-orang soleh ngapain di malam hari? Main kartu, main karambol, main biliar? Enggak, mereka sholat. Ada yang sholat 1000 rakaat, ada yang sholat 200 rakaat, ada yang sholat 10 rakaat, ada yang sholat 11 rakaat. Itu berkah. Karena itu tiru, ikutin, umpatin wali yang diakuin kewaliannya oleh seluruh lapisan masyarakat. Pasti wali. Jangan umpatin wali yang katanya pengikutnya wali, padahal pengikutnya cuma 50 orang, 20 orang. Yang lainnya, bahkan para ulama di zaman itu tidak ada satupun yang mengakuin dirinya wali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih yang melintik orang itu jadi profesor? Ya profesor lah. Siapa sih yang melantik orang itu jadi doktor, jadi dosen? Siapa? Ya rektor. Profesor. Nah, begitu juga kalau seandainya ada orang nih, profesor yang ngomong anak TK. Bangga ringkih. Emang lu ini profesor, panggil saya profesor. Lu kok tahu ikan profesor? Tuh, muridnya Pak Iril ngomong aku ini profesor. Jangan boleh sih orang. Muridnya Pak Iril itu masih TK, masih SD. Ngomong profesor percaya, sama kayak di hadapan manusia. Ada orang ngaku wali, ada orang-orang yang bodoh, ada orang nggak ngerti ilmu mengakuin dia wali, dia bangga. Padahal nggak ada satupun ulama wali di waktu itu, di tempat itu, di zaman itu yang ngakuin dia adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba harus diakui oleh orang alim di kampung itu emang ngakuinya itu wali. Orang alim ada di Banjar ngakuin juga inya itu wali. Enggak ada yang ngakuin, ngaku sendiri. Apalagi yang ngakuin anak SD. Bangga, panggil aku wali. Loh kok kali wali? Ada tadi murid SD. Semua murid-muridnya Pak Iril itu dari kelas 1 sampai kelas 6 ngakuin aku itu profesor. Percayalah pian. Gitu, jangan percaya. Insyaallah. Semua sesuatu mesti ada syarat ketentuan. Pian masuk sekolah pengen diterima, ada syarat ketentuan. Pian daftar nikah di KUA, ada syarat, ada ketentuan. Pian ngelamar kerja di kantor perusahaan, ada syarat dan ketentuan agar diterima. Begitu juga kita melamar surga, kita melamar selamat dunia akhirat, kita melamar kebaikan, kita cari, kita buru keberkahan, itu ada syarat ketentuannya. Dan syurutus sholat sama niatun, syarat ketentuan sholat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 8 supaya sholat pian sempurna, supaya sholat pian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, taharatul hadasain, suci daripada 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil sesuatu yang mewajibkan pian wudu, hadas besar sesuatu yang mewajibkan pian mandi wajib. Sholat gak pakai wudu nggak sah. Sholat sedalam keadaan junub nggak sah. Sholat orang perempuan dalam keadaan haid, sholatnya tidak sah. Orang kalau pengen naik rohnya menuju ke langit harus suci. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan suci daripada hadas besar. Wa tahara anin najasah. Begitu juga manusia itu wajib suci daripada najis.
Fisaubi najis yang di baju pian, wal badani di badan pian, wal makan di tempat pian, wal badan, adapun badan ya kan tahu semua ya, badan kita ini. Wasaub, adapun baju, sesuatu apapun yang menempel dengan kita itu namanya baju. Pian pakai kopiah ketika sholat, kopiah pian termasuk baju, pulpen pian termasuk baju, siwak pian termasuk baju, HP pian termasuk baju, duit pian termasuk baju. Sesuatu apapun yang pian bawa sholat itu dinamakan termasuk baju. Maka semua itu wajib suci. Ada duit sepeda motor, terbang duit masuk kemarin, mau pesing ini dijemur. Habis itu ke bawah sholat kayak apa? Nah, nggak sah. Kenapa? Karena walaupun baju pian itu suci, duit pian najis karena masuk ke dalam parit, bukan parit yang ngalir airnya bersih, nggak, air ngalir karena air bau kencing tadi. Ada air kencing. Apapun ya, sorban kita, sarung kita, apapun itu wajib suci. Wal makan, begitu juga tempat. Apa tempat? Tempat itu apapun yang kita tempel anggota tubuh kita ketika sholat itu namanya tempat. Sajadah itu bukan tempat sholat kita. Selimut bukan tempat sholat kita. Karpet bukan tempat sholat kita. Tempat sholat kita adalah sesuatu apapun yang ketempelan kita ketika sholat itu namakan tempat sembahyang kita. Kalau kita berdiri misal, ampun maaf, kita harus sholat, maka tidak selebar sajadah itu tempat sholat kita. Maka ketika kita berdiri, ya berarti yang kesentuhan kaki kita ini adalah tempat sholat kita. Ketika kita duduk, berarti ya tempat sholat kita ya selebar ini. Ketika kita sujud, yang kesentuh tangan, yang kesentuh baju, yang kesentuh dahi, yang kesentuh mulut, itu tempat sholat kita. Seandainya di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah diri kita ada tai kucing, ada tai ayam, ada tai cicak, ada bangkai, kayak apa sholatnya? Tetap sah semenjak badan pian tidak menyentuh. Nah, itu namanya tempat sholat, tempat sembahyang wajib bersih. Wajib bersih daripada wajib suci daripada najis. Karena itu utamanya manusia banyak teredor, banyak sembarangan terhadap najisnya air kencing. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, paling banyak azabul qabri minal baul, azab daripada alam kubur karena kencing, bukan karena orang ini melakukan kejahatan kemudian melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Paling banyak manusia itu karena apa? Karena sembarangan kepada yang namanya buang air kecil. Jadi betul-betul harus bersih, harus tuntas ketika kita cebok atau kita membersihkan najis, terutamanya hadas kecil, yaitu ketika kita buang air kecil. Air kecil. Karena itu duduk, jangan berdiri. Walaupun disediakan tempat berdiri, jangan berdiri, usahakan duduk. Walaupun ngantri semenit 2 menit nggak masalah. Daripada pian mengkorbankan ibadah pian, daripada pian mengkorbankan sholat pian, lebih baik nunggu semenit 2 menit, nggak masalah. Cari duduk, cari kencing, cari buang air kecil yang bisa duduk, karena pertama lebih aman daripada kecipratan najis, dan yang kedua lebih sehat, yang ketiga insya Allah lebih bersih. Nah, tuh. Harus bersih daripada najis. Wasatrul aurah, kemudian wajib menutup aurat. Nah, bagi seorang laki-laki auratnya di dalam sholat yaitu antara pusar dengan lutut, wajib. Nggak boleh ada bolong sedikit pun. Kejatuhan rokok, kecantol baku, apalah
Maka kalau kelihatan kulitnya, maka sholatnya tidak sah. Jadi wajib ditutup aurat pian dari sini sampai sini. Karena itu pian kalau sembahyang kancing bajunya ini yang rapat. Jangan sampai pian sujud, uti-uti pian kelihatan. Uti-uti pian, Mbak, pusar. Kan ada orang itu, sholat, ini kan longgar. Itu dari sini kan kelihatan. Jadi yang wajib tertutup itu kelihatan dari samping kanan, samping kiri, dari atas itu wajib tertutup. Adapun dari bawah itu nggak wajib tertutup. Karena apa? Karena kita pakai gamis, ibu-ibu pakai mukena, itu semuanya dari mana? Dari bawah. Jadi bawah itu nggak ada hukum. Ya emang bolong di bawah. Bahaya kan? Nah, yang wajib ditutup adalah kelihatan dari atas dan dari samping kanan kiri. Nah, karena itu khususnya bapak-bapak kalau pakai baju waktu sembahyang, hati-hati bajunya, usahakan rapat. Kalau seandainya emang nggak ada baju lain, ya tapinya ini naikin supaya uti-utinya tidak kelihatan. Aparin ketawarin. Dia kelihatan. Nah aman kalau segini. Apalagi suaminya hamil 7 bulan ini, paksa ya ke atas. Aman, harus kelihatan. Adapun perempuan wajib menutup aurat semua badan, ilal wajh wal kafain. Yang boleh dibuka bagi ibu-ibu ketika sembahyang wajah dan telapak tangan kanan kiri. Ibu-ibu yang boleh dilihat, yang boleh diperlihatkan yaitu cuma telapak tangan kanan kiri, telapak kanan dan apa ini bahasanya ini? Itu bahasa Arab, bahasa Indonesia apa? Punggung, telapak tangan dan punggung tangan, Bu. Makanya itu kalau pian umroh, pian haji, pian akan melihat orang-orang banyak yang sembahyang tidak pakai mukena. Mereka banyak sembahyang ya pakai baju biasa karena mereka sudah tertutup auratnya. Kakinya mereka pakai kaos kaki, bahkan bajunya mereka menutupin kaki. Mereka pakai baju yang mereka kenakan, mereka sudah sah karena sudah tertutup auratnya. Yang mereka perlihatkan cuma wajah dan telapak tangan. Jadi seorang perempuan hati-hati, yang boleh dibuka yaitu cuma wajah sampai telapak tangan. Jadi dari mana ini? Dari ujung tumbuhnya rambut sampai dagu. Bu, dari ujung rambut sampai dagu, dari telinga ke telinga. Ini yang wajib selain ini wajib ditutup. Kalau seandainya lehernya ini kelihatan, maka sholat pian batal. Dan inilah yang paling sering terjadi. Mana ya? Bentar. Maka ibu-ibu kalau pakai jilbab, pakai mukena, itu sampai gini nah Bu, dagunya itu tertutup. Kelihatan nggak kamera tuh? Bu, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, dagunya itu tertutup. Seandainya ini mukena diturunkan ke bawah, maka sholat kan batal. Kenapa? Karena yang ketumbuhan jenggot Habib ini bukan wajah. Jenggot saya ini bukan wajah. Ini dagu. Wajah itu dari ujung rambut sampai sini itu wajah. Di bawah ini leher sudah. Maka pian lihati istri pian yang nggak hadir majelis, lihat pian kalau punya anak perempuan juga dilihati bagaimana cara mereka pakai mukena. Ajari pakai mukena yang betul. Pakai mukena yang benar adalah menutup dagu. Nutup dagu. Karena itu mukena yang
diproduksi oleh orang berilmu biasanya begini dan ada tambahan kainnya ke sini. Ya Bu. Nah, biasanya mukena yang terusan tuh nah. Mukena yang terusan kayak model jubah itu biasanya gini dan ada ketambahan kain. Itu mukena yang betul, itu mukena yang benar. Kalau seandainya pakai mukena lehernya masih kelihatan, maka terbuka auratnya, maka hukumnya batal dan kasihan. Bayangkan ada yang sudah umur 50 tahun sembahyang, sholat 5 waktu, ternyata cara pakai mukenanya salah. Kalau pengen nggak ingatkan, kasihan. Ada sudah umur nenek-nenek 60 tahun, ternyata cara pakai mukena salah. Bayangkan, ibadah dia puluhan tahun, ternyata nggak sah. Ibadah dia sudah puluh tahun nggak sah. Gih, kayak apa? Nah kasihan. Nggak dosa karena dia nggak tahu. Walaupun nggak dosa, seandainya dia benar, alangkah tinggi derajat dia di surga. Alangkah istimewa pangkat derajat dia di surga. Seandainya dia selama ini pakai mukena, pakai cara ibadah yang benar. Seandainya dia nggak tahu, cuma nggak dosa gitu aja. Tapi ketika dia ibadah dengan cara yang benar, bukan hanya nggak dosa, dia dapat pahala, dia dapat pangkat derajat paling istimewa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harus betul-betul dilihati istri pian, anak perempuan pian ketika pakai mukena. Itu sering terjadi ya. Sering orang perempuan pakai mukena, lehernya kelihatan, yang mau ditutup dari tumbuhnya rambut sampai dagu ini saja segini. Ya ibu-ibu paham? Kemudian wariho Nah begitu juga ibu-ibu kalau pakai mukena, biasanya kalau mukena yang terusan itu tangannya itu ada cantolin agar ketika ngait tangan itu enggak ketarik. Karena apa? Karena yang boleh dibuka oleh ibu-ibu itu sampai pergelangan tangan, sampai ini aja nih, sampai mata tangan biar ini lah. Apa namanya ini, Rin? Apa ini, Rin? Sampai pergelangan tangan ini aja. Di bawah ini kebuka, maka sholat pian batal. Karena itu ibu-ibu kalau ngangkat takbir jangan seperti orang laki-laki Allahu Akbar. Ibu-ibu itu harus seksi, nah Allahu Akbar, biar tidak terbuka. Biar katanya kebuka. Ini gini aja orang perempuan itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau laki-laki sekiranya mengangkat tangan kalau tidak pakai baju kelihatan ketiaknya. Nah itu baik orang laki-laki, perempuan gini aja. Ini pakai mukena yang terusan. Yang lebih sering juga ibu-ibu sudah pakai mukena atas bawah, takbirnya tinggi. Takbirnya tinggi, bukan hanya tangannya itu, badannya ini kelihatan kadang. Sudah kadang pakai baju ketat, habis itu pakai baju kelihatan keleknya lagi nih, ngangkat, bininya siapa tuh? Jangan tinggi-tinggi ibu-ibu kalau takbir, sefeminim mungkin, seketutup mungkin. Yang penting sunnah-sunnah dikerjakan. Kenapa? Agar sholat kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Mana arah kiblat kita? Barat. Arah kiblat, bukan menghadap kiblat. Kenapa? Karena kalau kita menghadap ke kiblat Ainul Ka'bah, maka kita tidak akan tembus. Ka'bah itu cuma 18 meter. Lebih lah. 20 meter lah, 20 meter ya. Ka'bah itu 20 meter. Seandainya ada masjid lebarnya 50 meter, maka seandainya menghadap ke Ka'bah, maka yang sah cuma 20 meter aja. Yang 30 meter itu enggak sah. Ya kan? Kalau seandainya
Kemudian ditarik ke sana nang lurusan Ka'bah yang 20 meter sah. Ini enggak sah, ini enggak sah. Kenapa? Enggak tembus, enggak pas ke depan Ka'bah. Karena itu bukan, kalau di depan Ka'bah wajib menghadap Ka'bah. Karena itu bulat soft sholat. Tapi berhubung jauh daripada Ka'bah, maka menghadap ke Ka'bah adalah jihatul Ka'bah, arah Ka'bah. Nah, arah Ka'bah. Jadi menghadap semua. Di sini menghadap ke sana. Dan sekilo lagi ada di SP sana yang menghadap ke sana juga sama. Kenapa? Karena bukan Ka'bahnya, tapi kita menghadap ke arah Ka'bah. Karena itu ya miring-miring sedikit. Kadang kita di kebun, kadang kita di sawit, kadang kita di hutan. Kita ngira-ngirakan, yang penting kurang lebih maka tidak apa-apa ketika kita menentukan arah Ka'bah. Nah, insyaallah sebetulnya banyak ya yang masih kita perlu jelaskan, tapi mungkin kita cukupkan sekian apa yang kita sampaikan, apa yang kita jelaskan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan memberikan bekal yang lebih untuk menjalankan ibadah kita, supaya ibadah kita lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita di bulan ini sama Habib insyaallah malam ini malam terakhir. Nurul Yakin insyaallah bulan depan sudah libur insyaallah karena sudah puasaan. Insyaallah panjang umur semuanya, sehat, diberikan barokah, rezekinya tambah lancar, keluarganya tambah berkah. Insyaallah pian semuanya saya doakan tambah istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berbuat baik. Pian semuanya Bapak Ibu-ibu khususnya jamaah Nurul Yakin tambah istiqomah hadir majelis, tambah istiqomah baca Rasulullah, tambah baca salawat kepada Rasulullah, tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan Rasulullah, sehingga kita semuanya menjadi orang selamat dunia maupun akhirat. Sebagaimana malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, ditakdir oleh Allah, bisa duduk bersama, berzikir bersama, bersolawat bersama. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa berkumpul lagi di majelis kita setelah hari raya. Dan mudah-mudahan kita semuanya sebagaimana kita bisa berkumpul di dunia, Allah kumpulkan kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.